Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Dikasih Aki. Aki kali ini mendatangi berkunjung ke kantor sekretariat Lembaga Kebudayaan Cianjur, ingin menemui tokoh budaya Sunda Jawa Barat di Nongkrong Cianjur, yaitu Dr. Abah Rusdawan. Ingin menanyakan tentang sisi budaya untuk desa kami, Desa Sukasari, ke depannya harus dibawa kemana, arahnya gitu ke depannya, kira-kira yang berpotensi untuk diangkat ke permukaan tentang budaya-budaya lokal yang ada di Desa Sukasari itu, desa kami. Menurut pandangan seorang Bapak Rusdawan, bagaimana Pak kira-kira tanggapan tentang potensi budaya, sisi budaya yang ada di Desa Sukasari? Menurut pandangan apa ke depannya harus bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura, sumut, kampes. Alhamdulillah hari ini, sore ini saya kedatangan Kidulur di jejak si Aki. Alhamdulillah kalau bertanya harus dari mana dulu melangkah. Paling tidak kalau berbicara tentang Cianjur ini daerah yang sudah cukup tua karena lahir di 1677 atau sudah 345 tahun. Pertanyaannya mungkin dibalik sekarang. Desa Sukasari lahir di tahun berapa? Siapa kepala desa yang pertamanya? Itu historisnya harus dipahami juga oleh semua warga Sukasari, termasuk warga desanya. Paling tidak nanti harus dibuatkan yang namanya, kalau di Undang-Undang ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan tanggung jawab pemerintah, nanti turunannya harus ada Perdes tentang kemajuan kebudayaan. Kalau ada payung hukum Perdes tentang kemajuan kebudayaan, nanti ada juknis, ada seni apa saja yang mau digali, dikembangkan di Desa Sukasari. Dari berapa kadusunan? Ada tiga kadusunan, misalkan 3 kadusunan, ada seni anu di dusun 1, ada seni anu di dusun 2, seni anu di dusun 3. Terus nanti ada uji potensi. Cimuti itu ada Cimuti, ada Makmuti, coba pelajari gitu ya. Terus dari Waterpang, Cilelang itu ada sungai yang dibuat kalau katanya oleh Mbak Sodong. Itu luasnya berapa, tahun berapa dibangun, historisnya itu harus dibuka juga nanti untuk paling tidak bahwa kalau digarisbawahi bahwa yang namanya budaya itu bukan hanya seni saja, budaya itu udah berjualan, ada mata pencaharian, ada seni, ada bahasa, ada pendidikan, termasuk juga ada religi. Kesebelah sananya perlu ditumpahkan juga ke masyarakat nanti rencana induk pengembangan seni dan budaya di Desa Sukasari mau dibawa kemana? Pertanyaannya cukup strategis. Mungkin kalau misalkan core bisnis Cianjur itu pertanian dan pariwisata. Kalau pertanian dan pariwisata sekarang kita diberitahu ke desa kita, pertanian apa? Bagaimana yang namanya pertanian ini juga jadi aset wisata. Tadi balik lagi diantaranya ada yang namanya sungai yang dibuat oleh Pak Sodong. Itu harus di mapping. Itu berapa ratus meter panjang lebar dan jalannya. Nanti dibuatkan yang namanya blueprint. Ya dalam waktu berapa tahun itu ingin jadi ikon Desa Sukasari atau ingin jadi destinasi. Nah, karena tidak ada bahasa Sundanya ulur kawenehan, perlu perencanaan ya. Itu termasuk kalau nanti oleh kepala desa sudah dibikinkan blueprintnya. Kepala desa juga kalau anggarannya terbatas, ini juga bisa melibatkan apakah kabupaten Cianjur gitu ya, atau juga mungkin provinsi atau juga nasional. Tentunya saat ini kan tidak ansih hanya dimodali oleh desa, dan desa juga sudah diberikan DD dan ADD oleh pemerintah pusat yang mungkin taruh saat ini misalkan bahwa ada kewajiban desa itu dari DD ADD yang diterima itu 20% harus lari ke ketahanan pangan. Bagaimana yang namanya ketahanan pangan ini juga jadi destinasi
ruh pariwisatanya juga masuk ke masyarakat. Termasuk juga kalau misalkan rancangannya kalau kepala desa punya RPJMD 6 tahun, ya mungkin kepala desa beserta BPD, beserta LPM dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Sukasari perlu membuat rensanya bukan hanya 6 tahun, mungkin 18 tahun. Iya, dalam jangka panjangnya, jangka menengahnya mungkin 12 tahun, jangka pendeknya 1 periode kepala desa 6 tahun. Ini perlu dibuatkan rensa yang kurang lebih 18 tahun. Dan harus sadar ini tidak bisa cukup dengan kepala desa saja. Rensa 6 tahun dibuat, tiap tahun dievaluasi mana yang bisa dilaksanakan, mana yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, mungkin ada yang bisa dibangun kemudian yang 2 tahun berturut-turut, 3 tahun berturut-turut, dan ini juga nanti desa kami, desa kita, Desa Sukasari, kita harus melakukan karena kudu minum ke waktu, nggak pakai zaman. Ya intinya bahwa mau nggak desa kita ini jadi desa model. Ya, kita kalau jadi desa model maka kepala desa dengan reng-rengannya harus siap untuk bisa berubah. Maksudnya memohon kepada unsur, kepada IPB, kepada ITB, ke Unpas, ke STKIP, ke perguruan tinggi ya agar desa kami, desa kita jadi destinasi atau jadi lokus penelitian dan pengabdian masyarakat perguruan tinggi. Ya, karena pengajarannya di kampus, penelitian dan pengajarannya justru ada di masyarakat. Nah, harus berani kepala desa mengundang perguruan tinggi untuk datang ke desa. Hanya kita perlu blueprintnya sehingga dia datang ke desa kita itu apa yang mau dilaksanakan, bukan hanya KKN, sekedar KKN, kuliah kerja nyata, beberes GAN, ikut membenahi yang namanya administrasi desa. Menurut saya harus lebih lebar lagi tadi karena rencana induk pengembangan Desa Sukasari mau seperti apa. Dan itu lagi Pak ya, selama ini saya juga sebagai warga Desa Sukasari memantau dan melihat tentang mau dibawa kemana arahnya gitu ya, atau bisnis budaya Pak ya, atau bisnisnya mau dijadikan agrowisata bisnis kampung atau menjadikan desa wisata terpadu juga, apa sih yang akan dimunculkan. Selama ini kan mesti pakem tidak ada banyak, bukan tidak ada, mungkin belum ketemu titiknya. Padahal di situ ada juga daerah Pasarean Pak ya, di situ ada pemakaman orang yang berjasa ya, mungkin Surya Manggala juga. Mungkin juga itu jadi pemakaman Pak ya. Oh iya, karena nanti itu harus melibatkan yang namanya akademisi perguruan tinggi untuk mengajarkan kajian akademis. Intinya potensi apa yang ada di sekian RT ya, yang ada di Desa Sukasari yang bisa nanti dibantu oleh perguruan tinggi dalam rangka mengadakan penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Taruhlah begini, cari desa ada berapa? Ya. Nah itu perlu mungkin perdes tentang aset desa, ada kejelasan aset desa. Nah terus juga mungkin perdes pelestarian seni budaya. Tadi ada turunan dari Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Termasuk mungkin yang terakhir karena sudah mengeluarkan perda tentang 3 pilar budaya. Nah bagaimana membreakdown perda 3 pilar budaya ya ke desa itu. Kalau lah misalkan kita juga kemarin sudah ada dialog di desa itu tentang koperasi desa. Koperasi kan salah satu sokok guru perekonomian negara Indonesia. Nah kalau desa ini punya koperasi, desa ini punya BUMDes, mudah-mudahan koperasi ini juga bisa menopang pemberdayaan ekonomi kerakyatan. So wisata juga kalau wisata di desa itu berkembang, seni budaya tradisi juga akan sekaligus bisa lestari gitu ya. Tapi apa yang disebut budaya? Kita terlewat. Budaya itu hasil daya cipta karsa manusia. Nah, tentunya apa sih entitas gitu ya? Entitas jati diri warga Desa Sukasari. Entitasnya ini harus dikaji dulu. Ya. Entitas dari sehingga kalau berbicara tentang misalkan wartawan punya orang itu kan jati diri entitas personal. Sekarang Desa Sukasari
Desa Sukasari itu kalau orang datang ke Desa Sukasari, ya taruhlah ada produk apa yang jadi khas itu Sukasari. Nah, terus ada wisata apa yang ada di Desa Sukasari. Terus ada makam keramat siapa yang ada di Desa Sukasari. Sungai apa yang ada di Desa Sukasari. Terus potensi apa yang ada di Desa Sukasari secara umum. Ada pemetaan Citra ini misalkan di Cimutilio, ini di Cimutilapang, itu mungkin di Bunut, di mana. Nah, ini perlu yang namanya menggali data potensi yang ada di Desa Sukasari. Barulah setelah data potensi ini di mapping atau didokumentasi, barulah nanti direncanakan bersama ingin ada apa saja di Desa Sukasari. Taruhlah tadi yang dibicarakan tentang bagaimana agar Sungai Anyar Basodong ini jadi destinasi wisata. Nah, tentunya nggak bisa hanya Desa Sukasari, perlu kerjasama dengan Jelas karena aliran sungainya itu di dua desa. Ya, dan menurut saya itu sangat strategis dan sangat bagus karena memang air juga tidak akan ada banjir bandang karena ada pengaturan dahulu. Kontrol ya. Dan dulu sejarahnya Sungai Basodong ini yang dibuat oleh Basodong ini, taruhlah kalau mau diberi nama ya sepanjang jalur itu diberi nama aja Walungan atau Sungai Anyar Basodong. Itu juga dulunya populer, mungkin kepala-kepala 67 usia masyarakat Cianjur yang 60 dan 70 tahunan ke atas itu adalah favoritnya adalah Benter itu daerah itu. Secara tidak langsung kalau Ngabunter banyak yang datang ke sana, paling tidak mereka lapar, mereka merokok, pasti beli ya di warung-warung yang ada di sekitar itu. Termasuk juga ini dari mulut ke mulut akan ini. Dan saya juga hormat kepada Pak Babinsa dan Babinas yang sudah berjibaku dengan kepala desa. Desa Sukasari sudah bisa dikatakan cukup aman. Itu standar karena bahwa yang namanya Sabta Pesona, ya kita jalan-jalan itu pasti inginnya ke daerah yang aman, daerah yang nyaman, daerah yang tertib, daerah yang indah. Ya termasuk juga apa cidrapatannya. Sehingga bila kita datang ke Desa Sukasari, pulangnya ditanya, bener kan Desa Sukasari? Mana oleh-olehnya? Seperti kalau misalkan kita ke Cianjur, kita ke Cianjur, kita Ucok, datang ke Gunung Padang, ya kopi, minum kopi Abang Sawan, kita ke Garut, ada dodol. Nah sekarang kalau ke Desa Sukasari, apa yang akan dibawa sebagai cindera mata? Apakah makanan atau juga kerajinan? Itu mungkin sebentar. Ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Jaksaki. Dengan begitu luas banyak paparan dari seorang Aparusdawan, kami bisa menyimpulkan harus dibawa kemana arahnya nanti. Tinggal kami mungkin bersinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat di desa kami dan Sukasari, juga dengan kepala desa tentunya. Terima kasih. Mungkin untuk sementara ini sampai di sini saja dulu. Lain kali kita bisa berjumpa kembali. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.